2020, tim Satgas Pengendalian, Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua akan menyampaikan update terkini menyangkut penanganan COVID di Provinsi Papua berdasarkan data-data yang kita kumpulkan tepat jam 18:05. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari posko kesehatan, dapat disampaikan bahwa jumlah positif COVID di Provinsi Papua hari ini sebanyak 189, artinya bertambah 11 pasien yang positif. Dari 189 tersebut, saat ini kami merawat 126 pasien atau 68%, sementara kesembuhan kita mencapai angka 54 orang atau 28%, sementara yang meninggal sebanyak 7 orang atau 4%. Adapun ODP kita sebanyak 4.008, PDP kita 267, dan pemeriksaan PCR yang kita sudah kerjakan hingga hari ini sebanyak 981 sampel. Kami akan menyampaikan rincian kabupaten kota yang berdampak terhadap COVID ini, yaitu yang pertama Mimika sebanyak 55 pasien positif, dirawat 41, sembuh 11 dan meninggal 3. Kota Jayapura sebanyak 44, dirawat 21, sembuh 20 dan meninggal 3. Jayapura, Kabupaten Jayapura berjumlah 31 positif, dirawat 21, sembuh 9 dan meninggal 1. Nabire 16, dirawat 16. Merauke 11, dirawat 5 dan sembuh 6. Kabupaten Kerong sebanyak 10, dirawat 8, sembuh 2. Kabupaten Biak positif 9, dirawat 9. Kabupaten Sarmi total 4, dirawat 1, sembuh 3. Jaya Wijaya sebanyak 3 orang, dirawat 1, sembuh 2. Mambramo Tengah sebanyak 2 pasien positif, dirawat 1, sembuh 1. Bovendigul sebanyak 2 pasien positif, dirawat 2. Dan Supiori sebanyak 2 pasien positif dan dirawat 2. Kedua pasien ini saat ini mendapat perawatan di RSUD Biak Numfor. Dapat juga kami jelaskan pada hari ini penambahan 11 pasien positif, sebanyak 11 orang tersebut berasal dari Kabupaten Mimika sebanyak 10 orang. Kabupaten Mimika sebanyak 10 orang, dan yang kedua Kabupaten Biak sebanyak 1 orang. Sementara tambahan 2 pasien yang sembuh dapat kami sampaikan bahwa 1 orang berasal dari Kota Jayapura dan 1 orang berasal dari Kabupaten Sarmi. Dengan demikian hari ini bertambah 2 orang yang dinyatakan sembuh. Tetap melaksanakan semua protokol kesehatan, itulah pesan dari Satgas COVID Provinsi Papua. Perhatian khusus ingin kami sampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Mimika. Pertama, kepada seluruh petugas-petugas kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika,
untuk secara aktif melakukan surveillance, menemukan kasus, melakukan melakukan tes, dan jikalau ada hasil yang positif segera lakukan terapi. Kami juga meminta kepada seluruh petugas-petugas kesehatan yang berada di rumah sakit, baik itu di rumah sakit Freeport maupun rumah sakit RSUD Mimika, untuk memberikan perhatian khusus kepada seluruh pasien-pasien yang saat ini dirawat. Jangan lengah ketika sudah ada perubahan sakit dari yang sedang menjadi berat, untuk segera melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Dinas Kesehatan Provinsi Papua siap membackup semua kebutuhan-kebutuhan khususnya menyangkut APD, rapid test, dan obat-obatan. Saya pikir itu saja yang kami bisa sampaikan malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Selamat malam, Bapak Ibu, rakyat Papua yang saya hormati. Nama saya Aris Syarilo, Kepala Bapeda Provinsi Papua. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang apa yang dikerjakan provinsi terkait dengan dikeluarkannya pembatasan penanganan COVID-19. Khusus dari sisi perencanaan dapat saya sampaikan bahwa sesuai dengan arahan Presiden melalui kementerian terkait dengan melakukan refocusing anggaran, maka Provinsi Papua sebagai tindak lanjut daripada arahan Presiden, Provinsi Papua telah melakukan refocusing anggaran dari seluruh organisasi perangkat daerah yang ada sebesar dana 287 miliar. Ditambah dengan dana yang kita anggarkan dalam APBD tahun 2020, dana belanja terduga sebesar 25 miliar, sehingga total anggaran untuk penanganan COVID yang Provinsi Papua rencanakan atau yang kita alokasikan sebesar 312 miliar. Dari anggaran yang ada, sesuai dengan arahan pimpinan daerah dan juga kebutuhan yang diajukan oleh tim COVID Provinsi Papua, maka pembagiannya sebagai berikut. Yang pertama adalah khusus untuk penanganan kesehatan. Dari dana 312 miliar, pemerintah Provinsi Papua menganggarkan sebesar 72 miliar. Kemudian dana yang kita anggarkan untuk penanganan dampak ekonomi akibat daripada COVID-19 sebesar 75 miliar. Kemudian yang ketiga adalah penyediaan sosial atau jaringan pengaman sosial sebesar 140 miliar. Untuk diketahui Bapak Ibu seluruh kabupaten kota, perlu saya jelaskan bahwa dana untuk penanganan jaringan pengaman sosial sebesar 140 miliar ini, kami Provinsi Papua menyampaikan bantuan keuangan kepada kabupaten kota sebesar 75 miliar yang terdiri dari kabupaten sesuai dengan 5 wilayah adat, yaitu Lapago sebesar 5 miliar, kemudian wilayah adat Nepago 5 miliar, wilayah adat Seire 5 miliar, wilayah adat Animha 5 miliar, dan wilayah adat Kabupaten Mimika sebesar 5 miliar yang menjadi rumah sakit rujukan. Sementara untuk Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura masing-masing 2 miliar, dan diikuti oleh kabupaten yang tidak berdampak itu mendapatkan alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah daerah masing-masing sebesar 2 miliar. Sehingga dana ini kami sudah menyiapkan keputusan gubernur, dan mulai besok kami akan transfer ke kabupaten kota masing-masing, sehingga diharapkan
para bupati, dana ini segera dilakukan langsung refocusing masuk di dana bantuan bantuan terduga sehingga bisa dialokasikan untuk pertama penanganan kesehatan, yang kedua penanganan dampak sosial, kemudian yang berikut adalah untuk penanganan jaring pengaman sosial dan juga dampak ekonomi daripada COVID-19 ini. Itu beberapa hal yang kami dapat sampaikan sehingga diharapkan setelah ada penyaluran alokasi dana ini, Bapak Ibu para bupati di masing-masing kabupaten kota bisa menggunakan menyalurkannya sesuai kebutuhan dan juga dalam rangka khususnya penanganan COVID-19 ini. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam para pemirsa kita di seluruh tanah Papua yang kita cintai. Saya Rika Haluk, sehari sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua, Kependudukan, Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada kesempatan ini, dalam rangka penanganan tim COVID-19 2019 untuk Provinsi Papua, kami Dinas Sosial ditugaskan untuk melaksanakan tugas penyiapan logistik atau bantuan sosial untuk masyarakat di atas tanah Papua yang terdampak dari adanya virus COVID-19 di Provinsi Papua. Perlu kami jelaskan bahwa akibat dari social distancing dan juga work from home, masyarakat kita dari rumah beraktivitas dan seterusnya, dan konsekuensi itu pemerintah Provinsi Papua telah berupaya, dan Pak Gubernur sesuai dengan visi misinya hari ini, Papua bangkit mandiri dan sejahtera yang berkeadilan, sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial kepada masyarakat kita melalui dana konsentrasi nasional sesuai dengan dana konsentrasi kita berdasarkan dana deskontrasi untuk seluruh provinsi Papua sudah dianggarkan melalui dana BLT, kemudian PKH, program PKH, dan juga dana jaringan sosial. Dan ada program dari Kementerian Sosial, bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID 2019 ini untuk Provinsi Papua mendapatkan alokasi jatah 80.526 kepala keluarga. Dan ini di breakdown langsung, di transfer langsung ke seluruh kabupaten kota, 29 kabupaten plus 1 kota di Provinsi Papua. Secara mekanisme dan teknis sudah diarahkan langsung ke seluruh pemerintah kabupaten kota di Provinsi Papua. Lebih teknis lagi ditangani oleh kepala-kepala dinas di seluruh Provinsi Papua dengan kuota dan alokasi yang sudah ditentukan secara nasional. Untuk itu pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi oleh pemerintah Provinsi Papua bahwa selain itu ada bansos CBP atau beras, penyiapan beras cadangan pemerintah yang dialokasikan setiap kabupaten kota untuk 1 tahun 100%. Sehingga pada kesempatan ini seluruh kabupaten kota atau bupati, para bupati bisa segera merealisasikan beras tersebut. Sesuai dengan data yang ada pada kami, baru 3 kabupaten kota, yaitu Kota Jayapura, Merauke, dan Nabire yang sudah mengambil, sedangkan dan Puncak Jaya. Sedangkan kabupaten-kabupaten lainnya sampai hari ini belum mengambil beras tersebut. Tujuan beras cadangan pemerintah ini adalah persiapan untuk mengantisipasi kekurangan bahan makanan pada masyarakat. Untuk itu kami harapkan segera para bupati memerintahkan kepala dinasnya untuk mengambil beras ini di gudang-gudang Dolok atau di kantor Dolok di setiap kabupaten kota. Kemudian ada dana program Keluarga Harapan untuk 58.625 kakak Provinsi Papua yang
dibiayai oleh APBN. Hari ini kita sudah realisasikan untuk seluruh kabupaten kota. Tetapi penyalurannya itu memang sudah melalui via Badan Badas dan Badan Nomor Rekening melalui 4 bank himar, yaitu BNI, BRI, dan juga Mandiri dan PT Pos Indonesia. Itu khusus untuk pada masyarakat yang tidak memiliki KTP. Untuk itu kami harapkan kesempatan ini para bupati seluruh Papua dihimbau oleh gubernur untuk segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak bank supaya bisa cepat merealisasikan dana itu untuk ditransfer langsung kepada keluarga-keluarga penerima manfaat tersebut. Yang terakhir, bahwa Gubernur Provinsi Papua hari ini sesuai dengan program COVID-19 khusus untuk kami di Provinsi Papua, kami sudah khusus untuk para mahasiswa kita yang ada di Kota Jayapura, Kota Studi Jayapura dari 5 wilayah adat sudah tertangani, artinya logistik sudah kami salurkan. Kemudian untuk mahasiswa kita yang ada di luar Papua pun sudah ditransfer dananya untuk persiapan makan dan minum. Jadi saya pikir Pak Gubernur sudah merealisasikan khusus untuk mahasiswa dan paguyuban, kemudian ada keluarga-keluarga dan dampak dari berhentinya aktivitas oleh para pekerja kita itu sudah disiapkan, dan rencana besok pagi akan diserahkan simbolis oleh Bapak Wakil Gubernur di kantor Gubernur Provinsi Papua yang diserahkan langsung kepada para bupati. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, ketersediaan stok pangan kami sesuai dengan laporan dari Bulog bahwa 3 bulan ke depan kita masih cukup untuk penanganan pangan kita di Provinsi Papua. Selain itu pun kepada masyarakat kita OAP sudah diberikan perhatian khusus oleh Gubernur yang hari ini datanya akan secara teknis akan disiapkan oleh teman-teman dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan orang asli Papua yang kemudian akan diverifikasi oleh kami. Jadi saya pikir kami pemerintah Provinsi Papua melalui Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur sudah membuka atau sudah memberikan perhatian kepada masyarakat semua, dan kami harapkan dan doa kami kepada seluruh masyarakat Papua, kita sama-sama berdoa dengan segala keterbatasan kami, baik dari sisi medis, kemudian pelayanan sosial dan lain-lain. Kami harapkan di akhir bulan Maret atau bulan Juni sesuai dengan grafik yang ditetapkan nasional bahwa kita Provinsi Papua pun harus keluar dan exit dari penanganan COVID ini. Untuk itu sesuai dengan protokol kesehatan tadi sudah sampaikan, kami hanya mengharapkan seluruh masyarakat kita agar tetap kita bekerja sama untuk bisa mengendalikan virus corona di atas tanah Papua, dan kita pulih kembali segera agar supaya kita dapat melaksanakan semua fungsi-fungsi sosial, ekonomi, dan juga pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Demikian yang kami laporkan atas nama Gubernur Provinsi Papua dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Papua yang sudah bersama-sama mendoakan kami. Kami tim bekerja siang malam untuk kepentingan kita semua. Terima kasih.